Halo, Ayah dan Bunda. Selamat datang kembali di channel kita. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Applied Behavior Analysis atau ABA. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Deri dan Dero kali. Ini kita akan mengupas tuntas teknik-teknik ABA lainnya yang tidak kalah penting untuk membantu mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dan memperkuat perilaku positif pada anak-anak kita, termasuk anak dengan spektrum autisme. Jadi, pastikan ayah bunda nonton sampai habis ya, karena informasi ini sangat berharga. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu DRA, atau Differential Reinforcement of Alternative Behavior. Sederhananya, DRA ini adalah teknik di mana kita memberikan penguatan atau reinforcement untuk perilaku alternatif yang lebih baik. Tapi tidak harus bertolak belakang dengan perilaku yang ingin kita kurangi. Kapan kita gunakan DRA? Saat kita ingin mengganti perilaku yang kurang pas dengan perilaku yang lebih fungsional. Contohnya begini, jika si kecil sering berteriak untuk mencari perhatian kita bisa ajarkan cara lain yang lebih sopan. Misalnya dengan mengangkat tangan atau menepuk pundak kita. Nah, setiap kali anak berhasil menggunakan cara alternatif ini mengangkat tangan atau menepuk pundak bukannya berteriak, langsung kita berikan penguatan. Bisa berupa pujian tulus seperti, "Wah, hebat sekali kamu. Bilang mama baik-baik," atau mungkin hadiah kecil yang dia suka. Dengan begitu, anak akan belajar bahwa ada cara yang lebih efektif dan positif untuk mendapatkan perhatian. Selanjutnya, ada yang namanya DRH, atau Differential Reinforcement of High Rates of Behavior. Teknik ini kita gunakan ketika kita ingin meningkatkan frekuensi atau jumlah dari perilaku positif yang sebenarnya sudah ada, tapi masih jarang sekali dilakukan oleh anak. Misalnya, anak kita jarang sekali mau berinteraksi atau memulai percakapan dengan teman sebayanya. Nah, dengan DRH, kita bisa memberikan penguatan setiap kali dia berhasil melakukan interaksi tersebut dalam durasi waktu tertentu. Contohnya, kita bisa menetapkan target, "Oke, setiap kali kamu bermain atau ngobrol dengan teman selama 5 menit, kamu akan dapat stiker bintang." Penguatannya bisa berupa pujian, "Mama senang sekali lihat kamu main sama teman," atau tambahan waktu bermain. Tujuannya adalah untuk mendorong anak agar lebih sering melakukan perilaku sosial yang positif. Jadi, DRH ini fokusnya adalah memperbanyak perilaku yang baik. Kebalikan dari DRH, ada yang namanya DRL, atau Differential Reinforcement of Low Rates of Behavior. Teknik DRL ini sangat berguna ketika ada perilaku tertentu yang sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tapi frekuensinya terlalu sering, sehingga menjadi mengganggu. Kita tidak ingin menghilangkan perilaku itu sama sekali, hanya ingin menguranginya. Contoh yang sering terjadi di kelas, misalnya anak yang terlalu sering bertanya atau berkomentar sampai mengganggu jalannya pelajaran. Dengan DRL, kita bisa memberikan penguatan jika ia berhasil menahan diri dan berbicara pada waktu yang lebih tepat atau dengan frekuensi yang lebih jarang. Misalnya, kita buat kesepakatan, "Kamu boleh bertanya, tapi coba 1 kali saja dalam 10 menit ya." Setiap kali dia berhasil mengikuti aturan ini, kita berikan penguatan positif. Seperti, "Terima kasih ya sudah sabar menunggu giliran. Pertanyaanmu bagus sekali." Dengan begitu, anak belajar untuk mengontrol impulsnya tanpa merasa dilarang sepenuhnya. Teknik keempat yang akan kita bahas adalah extinction atau pemusnahan. Kedengarannya mungkin agak keras ya, tapi sebenarnya konsepnya sangat logis. Extinction berarti kita menghentikan penguatan yang selama ini tanpa sadar kita berikan untuk sebuah perilaku yang tidak diinginkan. Perilaku buruk itu seringkali muncul karena ada imbalannya. Bisa berupa perhatian, mainan, atau hal lain yang anak inginkan. Contoh paling umum, anak menangis meraung, berteriak ngamuk di supermarket karena ingin dibelikan mainan, dan akhirnya, karena tidak tahan, kita membelikannya. Nah, itu adalah penguatan. Dengan teknik extinction, kita secara konsisten berhenti memberikan penguatan tersebut. Jadi, jika anak menangis untuk mencari perhatian, kita tidak langsung merespons. Penting untuk diingat, saat awal-awal menerapkan extinction, perilaku buruknya mungkin akan meningkat drastis ini, disebut extinction burst. Tapi jika kita tetap konsisten, anak akan belajar bahwa perilakunya tidak lagi efektif. Dan perlahan-lahan perilaku tersebut akan berkurang dan akhirnya hilang. Kuncinya adalah konsistensi dari semua pengasuh. Sekarang, kita beralih ke teknik kelima, yaitu shaping atau pembentukan perilaku. Shaping ini seperti memahat sebuah patung. Kita melakukannya sedikit demi sedikit sampai bentuk akhirnya jadi sempurna. Teknik ini sangat efektif untuk mengajarkan perilaku baru yang kompleks
atau sulit. Kita tidak bisa mengharapkan anak langsung bisa melakukannya dengan sempurna. Jadi, kita pecah perilaku target menjadi langkah-langkah kecil. Dan kita berikan penguatan untuk setiap langkah kecil yang berhasil dicapai. Misalnya, kita ingin mengajari anak menulis namanya Budi. Mungkin awalnya, kita berikan pujian hanya karena dia berhasil memegang pensil dengan benar. Lalu, kita beri pujian lagi saat dia bisa membuat garis lurus untuk huruf B. Kemudian saat dia berhasil menulis huruf B dengan lengkap, dan begitu seterusnya, sampai dia bisa menuliskan seluruh namanya. Setiap langkah kecil menuju tujuan akhir kita apresiasi. Dengan cara ini, anak tidak merasa terbebani dan termotivasi untuk terus belajar. Teknik keenam adalah modeling atau pemodelan. Anak-anak adalah peniru yang ulung. Mereka belajar banyak hal dengan melihat apa yang orang dewasa di sekitarnya lakukan. Teknik modeling memanfaatkan kemampuan alami ini. Jadi, kita sebagai orang tua atau terapis secara sadar menunjukkan atau mencontohkan perilaku yang ingin kita ajarkan. Ingin anak belajar menyapa dengan sopan, maka kita contohkan dulu. Setiap kali bertemu orang, kita ucapkan, "Halo, selamat pagi," dengan senyum. Lalu kita ajak anak untuk menirunya. Yuk, Dik, bilang halo juga ke Om. Ketika anak berhasil meniru perilaku yang kita contohkan, jangan lupa langsung berikan penguatan. Pintar, anak mama sopan sekali. Modeling ini sangat efektif karena membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami oleh anak. Kita adalah model pertama dan utama bagi mereka. Teknik ketujuh dan yang terakhir untuk hari ini adalah prompting and fading. Prompting artinya kita memberikan bantuan atau petunjuk untuk membantu anak melakukan sebuah perilaku. Bantuan ini bisa bermekam-mekam, bisa bantuan fisik memegang tangannya, bantuan verbal memberi instruksi, atau bantuan gestur menunjuk. Fading adalah proses di mana kita secara bertahap mengurangi bantuan tersebut seiring dengan meningkatnya kemampuan anak sampai akhirnya dia bisa melakukannya secara mandiri. Contohnya, saat anak belajar memakai sepatu. Awalnya, kita mungkin perlu memegangi tangannya dan mengarahkannya full physical prompt. Lama-kelamaan, kita mungkin hanya perlu menyentuh sikunya sedikit partial prompt, lalu kita cukup dengan menunjuk sepatunya gestural prompt, sampai akhirnya dia bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan sama sekali. Setiap kali anak berhasil dengan bantuan yang lebih sedikit, kita berikan pujian. Proses ini memastikan anak berhasil dan membangun kepercayaan dirinya. Jadi, kesimpulannya, selain DRI dan DRO yang sudah kita bahas sebelumnya, ada banyak sekali alat lain di dalam kotak perkakas ABA. Mulai dari DRA, DRH, DRL, extinction, shaping, modeling, hingga prompting and fading. Setiap teknik punya fungsi dan waktu penggunaan yang spesifik. Tidak ada satu teknik yang cocok untuk semua anak atau semua situasi. Keindahan dari ABA adalah fleksibilitasnya, di mana terapis atau orang tua yang terlatih bisa memilih dan bahkan mengkombinasikan beberapa teknik ini untuk menciptakan program yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan unik setiap anak. Yang terpenting adalah memahami prinsip di baliknya, memperkuat yang baik, dan mengurangi yang kurang baik dengan cara yang positif dan suportif. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bisa memberikan pencerahan dan membantu ayah bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Jika ada pertanyaan atau mungkin pengalaman yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah ya. Kami senang sekali bisa berdiskusi dengan ayah bunda semua. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.